Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, Ananda Soleh dan Soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anandaku berada. Ayah bunda juga semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan lanjutkan belajar tematiknya ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama dulu. Doa, ada berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, semuanya dipersiapkan buku tematiknya. Kita akan mulai pelajarannya. Nanda, kita mulai belajarnya ya. Silakan dibuka bukunya pada halaman 73, subtema 4, penghematan energi pembelajaran 1. Nah, kegiatan pertama yaitu di sini Anandaku diminta untuk memberi tanda centang pada kegiatan yang memerlukan listrik. Jadi pada kegiatan di sini yang ada di bukunya Ananda yang digambarkan ya. Nah, di sini yang ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar seorang keluarga yang sedang menonton TV. Apakah kegiatan ini memerlukan listrik? Jika ya, silahkan dicentang. Yang kedua, terdapat seorang anak yang sedang mencuci piring menggunakan air yang sedang mengalir. Apakah ini membutuhkan listrik atau tidak? Jika ya, silahkan dicentang. Dan yang ketiga, ada seorang anak ya, dan disaksikan oleh ibunya, pelatihnya. Ya, di situ terlihat anak yang sedang menari menggunakan selendang dan diiringi dengan musik. Apakah kegiatan ini memerlukan listrik? Jika ya, silakan diberi tanda centang. Itu bagian A. Nah, yang kedua, tulislah aktivitas-aktivitas yang dapat terganggu bila listrik di rumah padam. Ya, apa kegiatan yang kita lakukan yang apabila listriknya padam itu kegiatannya terganggu. Misalkan sedang mandi ya, misalkan sedang mandi kemudian listrik padam, air tidak mengalir, atau sedang belajar tiba-tiba padam listrik. Ya, jadi tuliskan beberapa contoh aktivitas-aktivitas yang dapat terganggu bila listrik di rumah padam ya. Misalkan sedang makan kah? Apakah kalau kita sedang makan terus tiba-tiba listrik di rumah padam? Nah, apakah aktivitas tersebut merasa terganggu? Yang kedua, kegiatan kedua, amatilah gambar pembuatan layang-layang berikut. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Anandaku silahkan diperhatikan. Di sini ada 4 cara. Ada 4 cara untuk membuat layang-layang. Nah, baik Ananda, kita lanjutkan untuk kegiatan kedua. Amatilah gambar pembuatan layang-layang berikut. Nah, yang pertama kita sediakan dulu ya bahannya. Bahan dan alatnya yang pertama adalah 1 ruas bambu dengan diameter kurang lebih 1 cm dan panjangnya 90 cm. Dan yang kedua, 1 ruas bambu lagi dengan diameter kurang lebih 1 cm dan panjangnya kurang lebih 50 cm. Kemudian sediakan kertas layangan, kertas minyak atau kertas tipis lainnya ya, dan spidol jika Ananda ingin menambahkan warna pada layangannya. Selanjutnya lem kertas,
gunting, dan penggaris. Nah, itu tadi bahan dan alatnya. Sekarang kita dengarkan ya langkah-langkah dalam membuat layang-layang. Yang pertama, siapkan selembar kertas untuk membuat tubuh layang-layang. Untuk memotong kertas ke dalam bentuk layang-layang, cukup potong keempat sudutnya. Bentuk layang-layang harus sedikit panjang ke bawah ya. Nah, itu langkah yang pertama. Yang kedua, ikat dua tongkat jadi satu bagian ya. Jadi tadi bambunya diikat menjadi satu bagian untuk memastikan keduanya terikat pada posisi yang pas. Sejajarkan kedua tongkat atau bambu tadi dengan kertas yang telah dipotong menjadi bentuk layang-layang. Gunakan benang dan ikat kedua batang dengan kencang. Jangan lupa untuk merapikan benang-benang pengikat yang masih tersisa di bagian bambu atau tongkat yang tadi ya. Nah, itu tahap kedua. Kita lanjut ke tahap ketiga. Buatlah 4 lubang di kertas berbentuk layang-layang pada setiap sudut. Sisipkanlah benang melalui setiap lubang. Ikatlah tongkat sesuai posisinya pada kertas layang-layang. Kemudian, ikatlah benang ke sisi kiri dan kanan kerangka layang-layang serta secara horizontal ya, secara horizontal. Benang isi adalah benang yang panjang yang akan Anda gunakan untuk menerbangkan layang-layang. Nah, yang terakhir tahap keempat, ikatkan kertas atau pita pada salah satu ujung layang-layang sehingga membentuk ekor. Ekor dapat membuat layang-layang menjadi semakin menarik. Ya, jadi itu tadi tahap untuk membuat layang-layang. Nah, pada kegiatan kedua pada halaman 76, nah, di situ Ananda diminta untuk menuliskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat layang-layang tadi ya. Jadi tadi Bunda sudah sebutkan satu persatu. Dan yang kedua, bagian B-nya tuliskan 4. Tadi 4 Bunda sebutkan 4 ya. Tuliskan 4 langkah dalam pembuatan layang-layang. Kita singkat saja ya, Ananda. Baik, Ananda, kita lanjut ke kegiatan 3. Ya, di sini kita akan menyelesaikan soal mencari luas. Ya, mencari luas ada 5 soal cerita yang harus kita jawab. Nah, di sini Bunda akan beritahu dulu rumus untuk mencari luas ya. Jadi rumusnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Ya, luas sama dengan panjang kita beri huruf P dikali lebar kita beri huruf L. Ya, itu rumusnya diingat, luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 1. Andi ingin mengukur luas meja. Bila panjang meja adalah 3 balok kayu dan lebar adalah 2 balok kayu, maka luas meja adalah, ya, kita masukkan ke dalam rumus ya. Tadi rumusnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Berapa panjang mejanya? Panjang meja adalah 3. Sedangkan lebar meja adalah 2 balok kayu. Jadi kita tulis angka 2. Jadi lebarnya 2,
Maka luas meja adalah ya tinggal kita kalikan. Jadi 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? Ya 6 ya. Alhamdulillah ini mudah nomor 1. Nomor 2 pengerjaannya juga seperti itu. Kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. Ke dalam rumus yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Masukkan berapa jumlah panjangnya dan masukkan berapa jumlah lebarnya ya. Jadi silakan Anandaku dikerjakan soal selanjutnya. Nah, syukron itu tadi soal dan tugas yang sudah Bunda berikan. Semoga Bunda mohon maaf karena hari ini materinya kurang ya. Bunda mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga penjelasan yang Bunda jelaskan tadi itu bisa memberikan pemahaman yang tepat untuk Ananda. Ya, semoga bisa bermanfaat ya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita bagi kepada orang lain. Syukron Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.